Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the podcast Magda TV. Gimana kabarnya hari ini? Jadi di video kali ini kita akan mewawancarai dua narasumber, yaitu di sebelah kiri saya ada Budia Kurnia Effendi SPD. Dan di sebelah kiri saya ada Miss Atin Hartini SPD selaku koordinator bahasa Inggris. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum itu kita lanjut ke pertanyaan pertama untuk Budia Kurnia Effendi selaku koordinator guru bahasa Indonesia yang menjadi pembimbing untuk kegiatan bulan bahasa tahun ini. Pertanyaan pertama adalah apa alasan diadakannya bulan bahasa? Alasan diadakan bulan bahasa adalah kita siswa, guru, semua sivitas di SMK Negeri 2 Cilaku, juga mungkin di sekolah lain mengadakan memperingati bulan bahasa ini sebagai momentum, mengingat momentum kejadian diresmikannya bahasa Indonesia dalam Ikrar Sumpah Pemuda bulan Oktober, 28 Oktober di Kongres kedua tahun 1928 yang berkaitan dengan kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi mungkin momentumnya itu ya, sehingga alasan diadakannya bulan bahasa ini mungkin memperingati momen itu dan juga memperkenalkan kepada siswa bahwa bahasa Indonesia akan tetap menjadi bahasa tanah air, bahasa pemersatu dan bahasa yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik Bu, untuk pertanyaan keduanya adalah ada kegiatan apa saja yang dilakukan di bulan bahasa ini? Untuk kegiatan selain lomba-lomba juga kami menekankan tetap mempergunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang diatur dalam KBBI. Jadi meskipun itu lombanya misalnya adalah salah satunya lomba membaca nyaring, tetap yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus membaca puisi, diri musik, lalu membuat konten yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, konten video, lalu menulis puisi, membuat karya, lalu juga membuat majalah dinding di kelas yang nanti akan memuat karya-karya setiap anggota kelas dalam kurun seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali yang harus diisi oleh siswa di kelas tersebut secara aktif. Lalu mungkin yang berhubungan dengan bahasa lain adalah penulisan bahasa aksara Sunda, lalu mungkin nanti untuk kegiatan bahasa Inggris nanti akan diterangkan oleh Bu Atin lebih lanjut. Untuk pertanyaan ketiganya, saya pengen bertanya nih, persiapan apa saja sih yang dilakukan sebelum kegiatan bulan bahasa ini? Persiapan yang kami lakukan adalah sosialisasi. Pertama, sosialisasi kepada siswa. Setiap mata lomba yang akan dilombakan tentu harus diketahui teknis dan juga peraturannya. Kebetulan untuk salah satu kegiatan lomba ranking 1 disponsori oleh salah satu provider kota ya, Smartfren ya. Kami bekerja sama dengan pihak Smartfren sebagai pendukung acara, sponsor juga mungkin bagian dari dukungan dari pihak luar kepada kegiatan sekolah. Persiapannya selain dengan sponsor, sosialisasi juga mempersiapkan anak-anak atau siswa untuk membuat karya terbaik mereka untuk dipajang atau dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Boleh berbentuk gambar atau misalnya karikatur ya,
atau tulisan atau quotes. Tulisannya bisa cerpen, bisa puisi, bisa hanya tulisan bebas yang tidak tidak terikat aturan. Hanya catatan apapun kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau lomba yang diselenggarakan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan kaidah bahasa dan KBBI. Indonesia. Ya. Untuk pertanyaan keempatnya, apa sih harapan efek dari kegiatan ini? Harapan dari kegiatan ini adalah sebetulnya membentuk karakter siswa menjadi lebih baik, itu harapan kami. Jadi mungkin nanti dari kegiatan ini kami akan menemukan bibit-bibit baru dalam hal bakat membaca puisi, membaca nyaring, atau menulis sebuah puisi, atau mungkin termasuk juga mereka yang membuat desain karena ada karikatur di situ, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri karena lomba itu membutuhkan itu. Lalu mungkin menumbuhkan juga rasa sportivitas karena setiap lomba itu akan ada kalah dan menang, sehingga mereka sadar bahwa panitia atau juri sudah menentukan pilihan terbaik dalam setiap lomba. Untuk mereka yang belum ada kesempatan menang, bisa berbesar hati untuk menjadi lebih baik di kegiatan berikutnya. Lalu menumbuhkan rasa kebersamaan karena selain juga perorangan, ini lomba juga ada lomba kelas, ya. Lalu setelah itu mungkin percaya diri, kebersamaan, dan berikutnya adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Baik, terima kasih untuk Bu Diah Kurnia Effendi SPD. Dilanjut, kita akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan bertanya kepada Bu Atin. Pertanyaan pertama untuk Bu Atin, mengapa diadakannya lomba COC di tahun ini? Oke, kalau tahun lalu kami mengadakan spelling bee ya, tapi tahun ini guru bahasa Inggris semua sepakat untuk mengadakan seperti cerdas cermat ya, itu Clash of English Champion, di mana kita berpikir bahwa kalau spelling bee itu kan terlalu too narrow ya, terlalu kecil gitu, sementara skill bahasa Inggris itu kan ada listening, ada speaking, ada menulis ya, writing sama reading, oke? Jadi kita berharap bisa merangkum semua skill itu dalam suatu kegiatan. Makanya kemudian adalah COEC itu ya, Class of English Champion. Itu lumayan karena harus semua kelas mengikuti, jadi kita berharap kita bisa melihat potensi-potensi siswa atau skill-skill siswa dalam berbahasa Inggris. Kalau misalnya persiapan Miss sama guru bahasa Inggris yang lainnya itu bagaimana untuk mempersiapkan? Pertama pasti koordinasi ya. Kita koordinasi sama semua guru bahasa Inggris. Ada sekitar 5 orang guru bahasa Inggris. Waktu itu kita koordinasi untuk karena ada sekitar 29 atau 30 regu yang akan ikut serta dalam lomba ini. Tentu saja dibutuhkan persiapan yang matang, makanya kami kumpul beberapa kali gitu ya untuk membicarakan hal ini. Berhubung soal ya, kita harus mempersiapkan soal karena ini cerdas cermat ya. Kita harus mempersiapkan soal listening yang sesuai dengan level siswa. Kemudian kita juga harus mempersiapkan soal-soal lainnya, termasuk juga yang harus menulis atau apa gitu ya. Kita harus memilih kata-kata yang kira-kira tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu mudah untuk siswa untuk berkompetisi ini, untuk di lomba ini. Kami membutuhkan sekitar 680 soal
ya. Itu persiapannya kurang lebih seminggu ya, Bu Dia, dari itu sekitar semingguan. Guru bahasa Inggris semua di perpus itu selalu kita ya kumpul untuk membahas soal-soal yang akan kita berikan, karena tiap babak itu kalau nggak salah ada, sebentar ya, takut saya lupa. Pokoknya nanti kalau kemarin itu ada babak penyisihan 1, kemudian penyisihan satunya itu ada kelas 10-nya, kemudian penyisihan 1 kelas 11, itu masing-masing 15.000 ya. Kemudian di hari kedua itu penyisihan kedua, ya ada sekitar 12 regu, kemudian baru semifinal ya, kemudian final. Jadi banyak sekali yang harus kami kelompok-kelompokkan soalnya ya. Kami harus kelompok-kelompokkan soal itu supaya tidak kacau pas waktu waktu lombanya. Jadi harus sudah di amplop-amplopin dan lain-lainnya. Itu lumayan persiapannya, take time dan melelahkan. Tapi kami bahagia ketika siswa-siswa happy dalam ikut lombanya, antusias ya kan. Jadi semua terbayar gitu, semua rasa lelahnya itu di soal sih sebenarnya ya. Soalnya karena harus banyak gitu, sampai ke rumah juga masih harus nginput soal gitu kan. Ada yang picture, ada yang listening, ada yang dictation. Gimana nih supaya yang ini terlalu ini gak terlalu ini, kita tetap harus koordinasikan itu. Ada kecenderungan bahwa siswa itu sebagian tidak peduli dengan itu. Jadi sementara yang lain berjuang untuk kelas, sisanya adalah ya terserah begitu ya. Jadi saran untuk siswa, apapun jenis lomba yang kami sediakan, panitia sediakan, apapun nama kegiatannya, coba ikuti. Kalaulah kalian tidak bisa, masalah kesempatan untuk tampil itu adalah akan membangun rasa percaya diri yang akan kalian butuhkan nanti saat setelah lulus. Kalau misalnya tidak dicoba untuk tampil, kalian tidak akan punya keberanian itu. Lalu berikutnya masalah kemampuan. Kalaulah dinyatakan tidak bisa, oke lah saya misalnya keberanian sudah punya, tapi tidak bisa misalnya. Ketidakbisaan itu kan bisa dicari informasi lomba, sehingga untuk yang mau tampil itu sudah punya bekal. Kalau misalnya contoh yang mau ikut lomba baca puisi atau misalnya membaca nyaring, kan tinggal membaca saja sebetulnya. Seperti apa sih teknisnya? Sekarang zaman ini tidak ada yang sulit, kalian bisa cari di YouTube atau apapun medianya begitu ya. Dan bisa mencoba. Masalah kalian jadi juara itu bonus gitu kan. Yang pasti adalah keikutsertaan kalian menandakan bahwa kalian juga menyambut dengan baik apa yang menjadi program sekolah. Sebetulnya seperti itu. Jadi saya harapkan saran kepada siswa seluruhnya, untuk kegiatan apapun yang menjadi program sekolah, ikuti. Jangan mengandalkan orang 1-2 orang yang mereka siap untuk berjuang demi kelas, tapi sisanya bahkan tidak ada dukungan, support gitu ya. Jadi kekompakan kalian itu dibutuhkan, karena paling tidak kalian bergaul dengan teman-teman sekelas itu kan selama 3 tahun. Ya, jadi kekompakan akan makin terjalin dan akan menjadi semakin solid saat kalian mendukung satu sama lain. Gitu. Dan itu bisa dilatih dari sekarang, dan itu akan menjadi pembiasaan kalian bagaimana kerja dalam tim, dan itu akan sangat bermanfaat saat kalian lulus nanti. Jadi kalian mencoba memahami orang lain, kalian juga berusaha dipahami orang lain, bagaimana cara kalian mendukung, bagaimana rasanya didukung, bagaimana rasanya berjuang sendiri, bagaimana rasanya berjuang untuk orang lain. Itu adalah sekarang saat kalian di sekolah. Nanti kalau sudah di luar, kalian sudah bukan waktunya lagi belajar, tapi semua itu adalah sudah diaplikasikan.
Baik, terima kasih kepada ibu-ibu atas jawabannya. Dan sebelum kami menutup video kali ini, kita ada jargon. Aktivitas. Kalau misalnya saya bilang Smakda TV, ibu-ibu bilang kreativitas tanpa batas sambil gitu. Oke. Smakda TV, kreativitas tanpa batas. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Mohon maaf bila kita ada pertanyaan yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga untuk yang menonton video kali ini. See you next time. See you next time ke video selanjutnya. Thank you for watching. Bye.